Saat ini saya sedang menjalani PPG di Universitas Pakuan Bogor dalam program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini, Senin, tanggal 30 November tahun 2020, saya akan mempraktekkan pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG jabatan tahun 2020. Adapun materinya dalam kegiatan hari ini yaitu tema 5, subtema 3, pembelajaran 2, kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu juga di sini dan keluarga alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat belajar anak-anak? Semangat, Bu. Iya, ya. Meskipun kita belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa kalian harus selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama, kalian masih ingat tidak? Ada 3M. Pertama apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang kedua? Memakai masker. Memakai masker. M yang ketiga? Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Ya, kita harus selalu menjaga kesehatan ya, supaya kita selalu sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang akan memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmunya bermanfaat ya. Amin ya. Nah, anak-anak, Ibu akan mengatin dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ella. Ella kemana Ella? Ya, kita doakan semoga Ella diberikan kesembuhan ya dan bisa berkumpul lagi belajar bersama ya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ibu akan tampilkan slide PowerPoint video lagunya. Kalian simak ya. Boleh kalian mengikuti lagu tersebut. Bentar ya. Iya, Bu. Indonesia Raya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darah. Indonesia, Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai rantai makanan. Coba, ada yang masih ingat tidak? Apa itu rantai makanan? Saya, Bu. Ya. Interaksi satu jalur pada proses makan dan dimakan antara produsen dan konsumen. Iya, pinter. Jadi interaksi antara satu jalur pada proses
makan dan dimakan antara produsen dan konsumen. Contohnya ada yang masih ingat? Apa? Rumput dimakan belalang, Ya. belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Iya, pinter. Ada lagi yang lain? Produsen itu apa? Contohnya tadi rumput, ya. Lalu konsumen contohnya binatang apa? Hewan apa? Belalang. Apalagi? Ya. Katak, ya. Terus ada lagi konsumen herbivore. Kalau herbivore itu pemakan apa ya? Pemakan Rumput. Iya, ada lagi konsumen karnivor. Karnivor pemakan apa? Memakan daging. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, coba kalian amati dulu gambar yang akan Ibu tampilkan ya. Bu. Nah, dari gambar ini, yang pertama ini gambar apa? Orang menebang pohon sembarangan. Iya, gambar yang kedua. Orang membuang sampah. Iya, pinter ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat gambar yang pertama itu orang yang sedang menebang pohon sembarangan. Ya, apa yang membuat orang menebang pohon sembarangan? Karena kebutuhan. Karena kebutuhan, pinter. Ada yang lainnya? Untuk membangun rumah. Untuk membangun rumah. Nah, tadi gambar kedua ada orang yang membuang sampah ke sungai ya. Apa yang membuat orang membuang sampah ke sungai? Karena kebiasaan buruk. Pinter, karena kebiasaan buruk. Ada lagi yang lain? Tidak mau membuang jauh sampah. Iya, tidak mau membuang jauh sampah tersebut ya. Lalu apa yang terjadi akibatnya atas perbuatan tersebut terhadap lingkungan dan ekosistem hutan dan sungai? Pohon-pohon akan habis. Ya, pohon-pohon akan habis. Ada lagi? Hewan akan punah. Biasanya akan mengakibatkan apa? Banjir dan longsor. Iya, pinter. Banjir dan longsor. Ya. Apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya? Dapat, karena mengganggu kegiatan masyarakat. Iya, bagus ya. Karena perbuatan tersebut tentunya akan mengganggu kehidupan masyarakat di sekitarnya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema ya. Kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan mengamati teks bacaan yang dibagikan melalui aplikasi WhatsApp tentang perubahan jaring-jaring makanan, kalian dapat menemukan pokok pikiran dari tiap-tiap paragraf dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencermati teks bacaan perubahan jaring-jaring makanan, kalian dapat melengkapi tabel dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mencermati teks bacaan perubahan jaring-jaring makanan yang disajikan, kalian dapat membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda secara baik dan benar. Keempat, melalui kegiatan mengamati slide PowerPoint yang dibagikan melalui aplikasi WhatsApp mengenai keseimbangan ekosistem, kalian dapat menunjukkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan
ke dalam bentuk sebuah diagram secara runtun. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat merancang sebuah diagram perubahan dari ekosistem dengan baik dan benar. Yang keenam, melalui kegiatan mencermati teks bacaan pada slide yang dibagikan melalui aplikasi WhatsApp, kalian dapat membuat daftar atas profil Titari serta fungsinya secara tepat. Yang ketujuh, melalui kegiatan tanya jawab, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh properti yang digunakan dalam tarian Nusantara dengan tepat. Yang kedelapan, melalui kegiatan mengamati gerakan tari merak melalui video yang dibagikan melalui WhatsApp group, kalian dapat menguasai beberapa gerakan tari pada tari merak dengan tepat. Yang kesembilan, melalui kegiatan mandiri, kalian mempraktekkan gerakan tari merak dengan iringan musik dengan baik. Masih semangat anak-anak? Semangat. Ayo biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes, terima kasih. Sama-sama. Anak-anak, coba sekarang kalian lihat ada teks non-fiksi yang akan Ibu tayangkan ya. Kalian simak ya, perhatikan teksnya. Iya, Bu. Sudah ada belum teksnya? Sudah. Ayo, siapa yang akan membacakan teks paragraf pertama? Saya, Bu. Ya, silakan. Alam senantiasa berubah, setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Iya, terima kasih ya. Nah, sebelum lanjut ke paragraf selanjutnya, coba kalian lihat lagi di sini ada jaring-jaring makanan ya. Ya, coba apa yang kalian lihat dari jaring-jaring makanan ini? Ada apa saja? Sawi, bunga satu, Ya. ulat, burung pipit, Ya. orang. Iya. Di sini sawi dan bunga sepatu itu termasuk apa? Siapa yang bisa? Termasuk Iya, pinter. Nah, bunga sepatu ini dimakan oleh apa? Ulat. Iya. Lalu ulat dimakan oleh? Burung pipit. Iya. Tadi ulat kan memakan bunga sepatu. Selain bunga sepatu, ulat memakan apa? Sawi. Lalu di sini tadi burung pipit memakan ulat. Lalu burung pipit memakan apa? Belalang. Selanjutnya belalang dimakan oleh katak ya. Terus katak dimakan oleh Burung elang. burung elang. Selain katak dimakan oleh burung elang, apalagi yang dimakan burung elang? Burung pipit, apalagi? Tikus ya. Iya, pinter ya. Nah, anak-anak, dari gambar jaring-jaring makanan tersebut, coba apa yang dapat kalian jelaskan dari gambar tersebut?
Adanya proses makan dan dimakan di antara makhluk hidup atau hewan. Iya, adanya proses makan dimakan antara makhluk hidup. Ya. Lalu yang kedua, apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai makanan tersebut? Proses makan dan dimakan oleh konsumen kepada produsen. Iya, pinter. Tadi yang dinamakan produsen, kelompok produsen apa? Sawi dan bunga sepatu. Iya, pinter. Tadi kan ada sawi, ada bunga sepatu, dimakan oleh ulat, ya. Juga dimakan oleh apa ya tadi? Belalang. Belalang, pinter ya. Nah, coba sekarang jelaskan fungsi dari tiap makhluk hidup tersebut dalam rantai makanan. Yang pertama apa tadi? Pohon sawi apa? Pohon sawi adalah tingkat pertama atau produsen. Iya, pinter. Lalu ada apa lagi tadi? Ulat? Ada tidak ulat? Ada Ulat, terus apa lagi? belalang. Iya, belalang itu termasuk tingkat keberapa? Kedua. Kedua. Ya, hewan pemakan apa? Tumbuhan. Ya, disebut apa ya hewan pemakan tumbuhan? Herbivora. Pinter ya. Terus ada lagi tadi burung apa ya? Burung Pip. Ya, burung pipit. Apalagi tadi? Ada katak, ada tikus. Itu merupakan apa? Konsumen Tingkat sekunder tingkat 2. Hewan pemakan apa ya? Pemakan daging. Ya, pemakan daging dikelompokkan namanya apa? Karnivora. Pinter ya. Terus ada tadi yang tingkat paling puncak itu apa? Yang memakan burung pipit, yang memakan apa tadi? Ya, burung elang, pinter ya. Nah, tadi di dalam melihat dari jenis tanaman dan hewan yang hidup di dalamnya di ekosistem tersebut, mereka itu tinggalnya di mana? Saya Bu, ekosistem kebun dan sawah. Iya, ekosistem kebun dan sawah ya. Pinter ya, bagus ya. Jadi berdasarkan gambar tersebut ya, mengenai tadi apa jaring-jaring makanan, ya, bahwa pada jaring-jaring makanan itu adanya gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan ya, dikombinasikan dan tumpang tindih ya dalam satu ekosistem, di mana dalam jaring-jaring makanan tidak hanya terjadi proses makan dan dimakan ya antara tumbuhan, tetapi bisa dimakan dan memakan hewan yang lainnya. Paham? Paham, Bu. Iya, pinter ya. Nah, sekarang coba kalian amati lagi teksnya yang tadi mengenai perubahan jaring-jaring makanan. Ada tidak teksnya? Ada. Ya, kalian coba cari pokok pikiran dari tiap paragraf, ya. Lalu buat pertanyaan berdasarkan pokok pikiran dengan melengkapi tabel yang telah Ibu kirimkan, ya. Isinya di dalam LKVD. Tadi Ibu sudah kirimkan melalui WA Group, ya. Kalian lihat dan klik ya linknya. Kalian isi ya. Nanti kalau sudah, kalian bisa dikirimkan melalui WA Group. Paham tugasnya? Paham, Bu. Ya. Nanti boleh ya dikerjakannya. Nah, sekarang coba kalian simak dulu. Ibu akan menjelaskan apa itu pokok pikiran. Ide pokok atau pokok pikiran adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama.
letak ide pokok atau pikiran utama, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah kalimat utama terletak di awal paragraf. Gagasan pokok atau kalimat utama dinyatakan lebih dahulu, baru diikuti kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif. Pada paragraf induktif, kalimat utama terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelas disampaikan lebih dahulu, baru kalimat utama. Paham? Ide pokok? Paham tidak? Ya, jadi ada yang dinamakan deduktif, ada juga yang dinamakan induktif. Ya, kalau deduktif itu di awal paragraf, kalau misalnya induktif itu di akhir paragraf. Nah, sekarang kalian simak lagi ya. Di sini Ibu akan menampilkan slide PowerPoint mengenai keseimbangan ekosistem. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, di sini mengenai perubahan dalam jaring-jaring makanan. Nah, coba kalian lihat di sini ada apa saja? Matahari, Sinar ya. Iya, pinter ya. Di sini ada sinar matahari, air, rumput, tanah, apalagi hewan. air, Iya, air ya. Nah, coba apa yang terjadi pada perubahan jaring-jaring makanan tersebut? Adanya apa? Adanya keterkaitan tadi ada apa? Sinar matahari. Apalagi? Tumbuhan. Apalagi? Air. Terus? tanah, Iya, tanah ya. pohon, Apa? hewan, Iya, hewan ya. Nah, di sini sinar matahari membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Ya, dapat menghasilkan apa? Oksigen yang dibutuhkan ya. Yang dibutuhkan oleh siapa? Oleh hewan, oleh manusia ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya sinar matahari bersinar terus-menerus? Maka hewan akan apa? Ya, akan mengganggu ya kehidupan hewan dan tumbuhan, yaitu tentunya kalau misalnya terjadi kemarau panjang ya, maka tumbuhan dan hewan tersebut akan mati atau punah ya, akan kesulitan mendapatkan air sehingga terjadinya perubahan dalam jaring-jaring makanan ya, yaitu tentunya banyak tumbuhan dan hewan akan apa? Mati. Ya, karena apa? Karena tidak ada tumbuhan yang dapat dimakan ya. Maka akan berdampak pula pada hewan-hewan yang lainnya ya. Paham? Paham, Bu. Ya, nah sekarang Ibu akan tanya, ada nggak faktor yang disebabkan oleh manusia mengenai keseimbangan ekosistem? Contohnya apa? Yang mengganggu? Terjadinya longsor. Yang ini yang ulah perbuatan manusia. Misalnya apa ya? Penebangan? Iya, pinter, penebangan pohon sembarangan. Apalagi tadi yang gambar itu apa? Membuang sampah? Iya, apalagi pembakaran? Pembakaran hutan. Nah, semua itu dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem ya. Tentunya dapat mengganggu kehidupan
manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Nah, dari akibat dari mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, itu salah satunya apa dampaknya? Akan terjadinya apa? Terjadinya bencana atau Oh longsor. ya, bencana longsor. Ada lagi apa? Banjir. Ya. Lalu apa lagi? Muncul keanehan-keanehan di dalam ekosistem ya. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian diskusikan ya. Cari dan catat dari setiap perubahan yang terjadi di lingkungan sebuah ekosistem ya. Catat perubahan tersebut ya. Lalu kalian tuangkan ke dalam LKPD yang telah Ibu kirimkan, ada di WA group ya. Coba kalian silahkan kerjakan terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Bu. Coba siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, Sipa, silahkan. Nama ekosistem sawah, penyebabnya jika padi yang ditanam gagal panen, maka populasi tikus akan berkurang karena banyak yang mati. Misalnya, padi dimakan oleh tikus dan belalang. Tikus dimakan ular, belalang juga dimakan oleh burung pipit, ular dan burung pipit dimakan oleh burung elang. Iya, bagus ya. Betul ya, tadi yang disebutkan oleh Sipa itu mengenai ekosistem sawah ya. Ya, jadi penyebab perubahannya itu misalnya tadi yang disebutkan oleh Sipa, jika padi yang ditanam gagal ya tentunya itu gagal panen ya, maka populasi tikus akan berkurang karena banyak yang mati ya. Ya, bagus ya. Nah, anak-anak, sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita saksikan dulu ya tayangan slide berikut ini. Kalian lihat dan simak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah terlihat? Ya, Bu. Ya. Coba di sini ada gambar apa? Tari merak. Tari merak, betul ya. Tari merak ini menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang dimainkan bulunya untuk memikat merak betina. Tari merak ini siapa yang tahu berasal dari mana? Dari Jawa Barat. Pinter ya. Nah, sekarang kalian tolong tuliskan ya properti dari tari tersebut ya, dituangkan ke dalam LKPD yang sudah Ibu kirimkan di WA ya. Nanti kalian kerjakan ya. Paham? Hasilnya nanti dikirimkan ke WA Ibu ya. Baiklah anak-anak. Ya, kalian tadi sudah menyimak mengenai apa barusan? Tari merak ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan tarian daerah ya. Kalian perhatikan. Ada tidak? Ada, Bu. Ya, di sini Ibu menampilkan tarian daerah. Yang pertama tari apa? Tari piring. Yang kedua? Tari topeng. Yang ketiga? Tari Tari saman. Iya. Nah, dari ketiga jenis tarian daerah tersebut, coba siapa yang tahu tari tortor itu berasal dari mana? Bat? Ya, Batak, Sumatera Utara. Terus lalu yang kedua tari piring, itu berasal dari mana?
Sumatera Barat. Sumatera Barat atau Minangkabau. Lalu yang ketiga tadi tari apa? Saman. Tari saman berasal dari mana? Aceh. Aceh, Sumatera Barat. Coba kalian ada yang tahu? Coba sebutkan tari piring itu propertinya apa saja? Piring. Selendang. Iya. Busana. Pintar. Iya. Lalu yang kedua, tari tortor propertinya ada apa saja? Tutup kepala. Tutup kepala. Iya. Iya, pinter. Lalu yang ketiga, di dalam tari saman itu propertinya ada apa saja ya? Burung peleng, baju kerawang. Iya, pinter. Gelang, sapu tangan. Iya, hebat ya anak-anak ibu ya. Udah tahu properti dari tari masing-masing ya. Nah, kalian sudah tahu. Sekarang ibu akan menampilkan video. Kalian masih semangat tidak? Masih semangat tidak? Masih, Bu. Iya, kalian simak dulu ya, biar semangat ya. Di sini ibu akan menampilkan video tarian ya. Kalian simak tariannya. Sudah ada belum? Anak-anak, coba dari video tari merak tersebut, coba siapa yang tahu ya properti apa saja yang digunakan pada tarian tersebut? Siapa yang tahu? Pertama ada apa? Mahkota dipakai di mana? Iya, di kepala. Lalu apa lagi? Baju atas seperti Ya, baju atas seperti kemben. Lalu apa lagi yang ada di pinggang itu namanya apa? tahu gelang dikenakan pada bagian bahu tangan. Iya, pinter ya. Jadi yang pertama itu ada mahkota dipakai di kepala ya. Ada apalagi ganda mukur itu hiasannya di bagian kepala bagian belakang ya. Ada susuping yang di mana di sini? Pada telinga. Pada telinga. Lalu ada baju atas seperti kemben. Sayap ini selendang ya. Seperti apa? Seperti burung. Seperti burung ya. Udah bisa ya, udah tahu apa itu properti yang terdapat pada tari merak. Nah, sekarang coba siapa yang akan memperagakan tari merak? Coba, Sipa silakan. Iya, terima kasih Sipa. Kita baru tepuk keren dulu buat Sipa. Ayo anak-anak kita kasih tepuk keren dulu buat Sipa. Tepuk keren. Untuk Sipa, 2 jempol. Untuk Sipa, keren, keren, keren. Terima kasih. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu mengenai materi yang tadi Ibu sudah jelaskan? Ada, Bu. Ya, boleh. Apakah Silakan. pembangunan suatu wilayah dapat mengganggu jaring-jaring makanan? Ya, Ibu akan menjelaskan ya, apakah pembangunan suatu wilayah dapat mengganggu jaring-jaring makanan. Tentunya dapat mengganggu, misalnya yang kalian lihat di sekitar lingkungan kita. Kan di situ ada
pembangunan jalur ganda rel kereta api ya di sekitarnya yang membabat atau meratakan perkampungan dekat lingkungan tersebut ya. Otomatis dapat merusak ekosistem yang berdampak pada jaring-jaring makanan. Misalnya apa? Hilangnya tempat tinggal hewan atau sumber makanan bagi hewan lainnya. Itu sih Pak ya, jadi dapat mempengaruhi ya. Nah, baiklah anak-anak, dari seluruh kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring Ide makanan, pokok. ide pokok. Tarian daerah dan jenis-jenis profesi tarian. Iya, pinter ya. Materi apa yang paling kalian sukai? Jaring-jaring daerah. Jaring-jaring makanan. Apalagi? Ada yang lainnya? Tarian daerah. Tarian daerah. Kenapa tarian daerah? Karena menarik. Iya, pinter karena menarik. Coba, apakah sudah memahami materi pada hari ini? Sudah, Bu. Iya, pinter ya. Jadi dari seluruh pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Tadi yang pertama itu mengenai jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan ya, dikombinasikan dan tumpang tindih dalam satu ekosistem, di mana dalam jaring-jaring makanan tidak hanya terjadi proses makan dan dimakan antara tumbuhan, tetapi bisa dimakan dan dimakan hewan yang lainnya. Tadi yang kedua apa? Ada apa? Ide pokok. Ya, siapa yang akan menyimpulkan ide pokok apa? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pengembang paragraf. Iya, ide pokok adalah gagasan yang akan menjadi pengembang paragraf. Tadi bisa di awal disebut dengan deduktif, bisa juga di akhir disebut dengan induktif. Lalu yang ketiga apa? Tarian daerah dan jenis profesi tarian. Iya, tadi sudah ada ya. Tarian apa saja ya? Tari piring. Tari piring, tari tortor. Tari Iya. sama anak. Iya, pinter ya. Dan kalian juga sudah tahu ya macam-macam dan jenis-jenis properti dari masing-masing tarian tersebut ya. Berarti kalian sudah paham ya? Paham belum? Paham, Bu. Iya. Tentunya Ibu yakin ya kalian sudah paham mengenai materi pada hari ini. Dan untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi hari ini, Ibu berikan lembar evaluasi yang Ibu udah kirim melalui WA group. Ya, kalian klik linknya, dikerjakan secara mandiri. Ya, paham? Paham, Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian pelajari lagi dan pelajari tema berikutnya, yaitu tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga. Kalian pelajari ya. Oke, Bu. Iya, pinter ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Tapi Ibu sebelumnya mengingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa kalian selalu makan makanan yang bergizi supaya kalian selalu sehat terus ya. Pelajaran kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.
Sama-sama. Sama-sama, Bu.